Di video ini, kita bakal bahas struktur dan konten dari pitch deck startup. Tapi kita fokusnya betul-betul ke pitch deck yang digunakan oleh founder startup untuk mempresentasikan bisnis mereka kepada calon investor. Gue ada 3 tips buat teman-teman yang mau memulai membuat pitch deck. Pertama, slide-nya jangan banyak-banyak, men. Kalau bisa 10 sampai 15 slide. Karena ya angel investor, venture capitalist, investor pada umumnya, mereka tuh sibuk biasanya, men. Jadi mereka setiap hari bisa terima puluhan atau bahkan ratusan pitch deck. Dan kalaupun lo bisa dapat sesi untuk pitching secara langsung ke mereka, lo paling dapat waktu ya 5 sampai 15 menit atau paling lama 20 menit lah untuk presentasi ya. Jadi nggak ada gunanya bikin slide yang banyak, nggak akan kepake juga sih. Yang kedua, jangan banyak sekali konten dalam setiap slide-nya. Jangan mentang-mentang slide-nya sedikit, terus informasinya jadi dipadetin ya. Karena di tahap ini biasanya investor itu cuma mau lihat bisnis opportunity dari startup lo secara brief ya. Nanti kalau mereka interested ya mereka akan follow up dan mereka mungkin akan minta bisnis plan yang lebih detail. Jadi ada waktunya lah untuk membuat bisnis plan yang lebih detail ya, yang lebih lengkap. Tapi di tahap ini ya lo fokus aja bikin pitch deck yang straightforward, yang efektif dan tidak overwhelming dengan information ya. Yang ketiga, nggak perlu desain dari awal ya, nggak perlu lu berkreasi dengan pitch deck lu, karena sudah banyak ya pitch deck, contoh-contoh pitch deck yang dipublikasikan oleh startup yang sudah sukses, terutama yang unicorn, decacorn. Contohnya ada pitch deck Airbnb yang baru go public, kemudian ada Uber. Nah, kedua startup ini pitch deck mereka itu jadi referensi banyak sekali startup founder di dunia ya, sehingga investor itu banyak yang sudah familiar dengan template atau struktur dari pitch deck mereka. Jadi lebih aman kalau lo ikuti aja contoh dari pitch deck startup yang sudah sukses, dan hopefully investor bakal lebih cepat memahami apa yang ada di pitch deck lu karena mereka sudah familiar dengan strukturnya. Biasanya struktur dari pitch deck startup itu nggak jauh-jauh. Setelah cover, isinya slide problem, slide solution, slide product, slide traction, slide market validation, slide market size, slide business model, slide go to market, slide competition, slide team, slide media coverage atau user testimonials, slide milestone, dan yang terakhir slide financial atau the ask. Yuk kita bahas satu persatu isi dari slide tersebut. Slide problem, isinya pernyataan permasalahan ya, atau problem statement dari ide bisnis yang startup lo kerjain ya. Slide solution, isinya tentu solusi untuk mengatasi masalah yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Slide product, menunjukkan tentunya produk lo ya, dan produk lo pastinya adalah solusi atau menyediakan solusi yang lo tawarin di slide solution. Slide traction, isinya data atau angka-angka seperti revenue, jumlah user, pokoknya informasi yang menunjukkan bahwa bisnis lo itu sudah jalan
dan bahkan sudah berkembang dan sudah valid ya. Kalau lo punya informasi tersebut di tahap-tahap awal seperti ini, itu keren banget. Pitch deck lo bakal powerful sih, dibandingkan lo nggak punya traction sama sekali. Slide market validation, ini perlu banget, apalagi kalau belum ada traction ya. Di sini, di market validation ini, lo menunjukkan bahwa di market yang lo mau masuki, itu sudah ada playernya, sudah ada bisnis atau sudah ada perusahaan yang menjalankan bisnis yang sama, tapi mungkin dengan cara yang lebih konvensional atau dengan cara yang lebih tradisional, yang cara-cara ini yang mau lo diserap ya dengan ide bisnis startup lo. Ini penting, kalau mereka bisa jalan di market tersebut, harusnya bisnis lo juga bisa jalan di market yang sama. Apalagi kalau lo punya produk yang bisa mendisrupt market tersebut. Market size, tentunya orang langsung mau tanya di slide ini, marketnya seberapa besar gitu. Market yang lo mau geluti itu dari sisi rupiah itu seberapa besar size-nya. Di slide go to market, tentunya setelah lo memahami apa pasarnya, seberapa besar pasarnya, siapa saja yang sudah main di situ, tentu investor mau tahu apa strategi lo untuk go to the market, apa strategi lo untuk bisa masuk ke pasar tersebut. Basically ini isinya strategi marketing atau strategi sales. Competition, di sini tentu isinya kompetitor ya. Siapa saja kompetitor lo di market tersebut, dan apa yang membuat startup lo, yang membuat bisnis lo punya advantage ya dibandingkan mereka. Apa kelebihan lo dibandingkan kompetitor lo. Basically that's what investor wants to look for. Tim ini penting karena banyak sekali investor funding ke startup di tahap awal, di tahap seed, pre-seed, itu lebih banyak karena profile dari foundernya. Tentu mereka mau lihat apakah foundernya betul-betul orang yang tepat, orang-orang yang tepat untuk menjalankan ide bisnis ini. Nah, di sana lo harus bisa yakinkan mereka bahwa lo dan your co-founders are the ones who can make this business idea materialized and successful, of course. Media coverage atau user testimonials, ini tentu isinya ya obviously liputan dari media kalau memang sudah ada, which is good if you already have one, dan yang even better kalau sudah punya user testimonials ya. Milestone, tentunya di slide ini lo perlu menginformasikan kepada investor nextnya apa, habis ini lo mau ngapain, kedepannya lo mau ngapain aja, apa saja tahapan untuk mencapai goal tersebut. Nah, di sini perlu divisualisasikan milestones tersebut. Nah, yang terakhir slide financial. Setelah milestone-nya di set, tentu akan ada gap antara kondisi lo sekarang dengan apa yang lo mau capai. Dan ada kemungkinan salah satu gap itu adalah funding yang lo perlukan. Nah, di slide financial lo bisa tampilkan berapa besar funding yang lo butuhkan dari investor dan apa yang bisa lo lakukan dengan fund tersebut ya. Misalnya kalau lo membutuhkan let's say 1 miliar rupiah, dengan 1 miliar rupiah tersebut kalau lo dapetin, lo mau ngapain aja, apa yang bisa lo lakukan. Dan milestone mana yang bisa lo capai dengan fund tersebut ya. Dan mungkin lo juga perlu menyiapkan informasi seperti kalau ada investor fund kasih funding 1 miliar, dia akan dapat saham berapa persen misalnya, berapa nilai sahamnya, berapa percentage-nya. Mungkin juga lo perlu nyiapin projection of your financial, let's say revenue atau even profit. Mungkin bisa lo mulai proyeksikan di sini, tapi saran gua sebaiknya itu disiapin di Excel aja, tapi di slide lo fokus banget ke fund value yang lo perlukan. Tapi kalau ditanya nanti sama investor, at least the information is already available. Itu men,
slide-slide yang ada di pitch deck untuk startup yang lagi cari funding, yang lagi fundraising. Hopefully bermanfaat, dan kalau memang dirasa bermanfaat silahkan di-share buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan informasi ini. Dan kalau bisa sih kita next videonya bahas slide per slide lebih mendalam ya. Jadi sebaiknya teman-teman subscribe dan nyalakan notification-nya supaya nanti enggak nih pas waktu gua upload video lain yang membahas lebih dalam terkait slide per slide. Oke, thank you for your attention. Jangan lupa di like. Bye bye.